Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Jamaah Masjid Agung yang kami hormati, jemaah sholat duhur yang kami hormati, dan para pendengar radio Dais yang kami hormati, dan para pemirsa MAJT TV dan TVku yang kami muliakan. Kali ini kami bacakan kitab Bulughun Nasihin tentang bab fi dhammi aqil walidaini wa fadilati birrihima. Wa anna Anas radhiyallahu anhu annahu qala alaihi salatu wassalam, dari Anas radhiyallahu an dari Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ma min rajulin mata walidahu wa huma ghairu radiyaini anhu. Tidak ada bagi seorang laki-laki yang orang tua duanya meninggal, kemudian keduanya itu, bapak ibunya itu tidak ridho pada orang tadi, orang laki-laki tadi ya, tidak meridhoinya, dia sudah meninggal, orang tuanya itu, illa akhrajallahu ruhahu ala hurisyadah, masya Allah, kecuali Allah akan mengeluarkan ruhnya tanpa syahadat, tanpa syahadah, karena faktor dia orang tuanya tidak meridhoinya itu. Maka kita harus yas'a fi tahsil ridho, kita harus berusaha sekeras mungkin untuk bisa berhasil mencapai ridho dua orang tuanya itu, karena resikonya berat, mati tanpa syahadat, masya Allah. Wala yakhruju min qabrihi illa wa ala wajhihi maktubun. Dia tidak akan keluar dari kubur ya, kecuali di atas wajahnya ada tulisan maktub, hadza jazaa'u man aqqal walidayh. Inilah pembalasan orang yang menyakitkan kedua orang tuanya. Inilah balasannya. Di wajahnya ada tulisan seperti itu. Ini diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu an dari Nabi Agung Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala. Ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma min abdin atahullahu ta'ala malan summa lam yuaddi haqqa walidayhi. Tidak ada bagi hamba yang telah diberi harta oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah Ta'ala, kemudian
dia tidak menunaikan haknya kedua orang tuanya, illa ahbatullahu azza wa jalla amalah, kecuali Allah akan menghapus amalnya, insyaallah. Wa adzaqul azab, akan dirasakan oleh Allah Ta'ala kepadanya azab al-alim, yang sangat sakit sekali, azab yang menyakitkan. Inilah orang yang diberi harta Allah tapi tidak menunaikan haknya orang tuanya. Semua amal dilebur oleh Allah Ta'ala dan akan dirasakan azab yang pedih. Al-hadis, warawa Turmudiyu an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ya. Qol, dari riwayat Turmudi meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridhoi Abdullah dan Umar, ya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad, Nabi aku Muhammad bersabda, ridho Rabbi fi ridhol walidain, ridhonya Allah terletak di ridhonya orang tuanya, kedua orang tuanya. Kalau diridhoi Allah, ya diridhoi orang tua-tuanya, Allah ridho, gitu maknanya. Wa suhtullah wa suhtur Rabbi fi suhtil walidain, dan marahnya Allah, murkanya Allah letak di marah dan murkanya kedua orang tua. Maka jangan sekali-kali kita supaya menjaga betul diri kita untuk tidak membuat marah, dan kita mencari ridhonya dua orang tua ini harus kita berusaha mencari ridhonya, fitaksili ridhohuma. Wa kadza fil jami' shahih, ini dalam kata jami' shahih, li'annahu ta'ala amara ayutu abu wa yukram, Allah sesungguhnya Allah, karena sesungguhnya Allah Ta'ala perintah supaya bapak itu ditaati dan dimuliakan, wa yukram, ditaati dan dimuliakan. Faman ata'ahu faqad ata'a Allah, barang siapa taat kepada bapak maka dia taatlah kepada Allah Ta'ala, otomatis itu. Waman aghdabahu faqad aghdabah, barang siapa membuat marah orang tua bapaknya, dia telah membuat marah Allah, membuat marah murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadza wa'idun syadidun, ini adalah ancaman yang berat, sebuah ancaman. Kita semua pasti punya dua orang tua, itu pasti. Ini adalah ancaman yang berat. Yufidu annal uquqa kabiratun, memberi faedah ancaman itu ialah sesungguhnya menyakitkan hati kedua orang tua itu adalah kabiratun, dosa besar. Wa ulima minhu bil aula, diketahui dari hadza hadis ini, bil aula, yang lebih utama lagi, ya, annal umma kadzalika, sesungguhnya ibu seperti bapak. Ini dalam kitab Fitasir, dalam kitab Taisir. Li'anna haqqahuma aksaru, li'anna haqqu, li'anna haqqaha aksaru, karena sesungguhnya haknya ibu lebih banyak lagi dibanding bapak.
fa'alal akili ya ayahtariza an ayyakuna akon diwalidai intaha, maka wajib bagi orang yang berakal, fa'alal wakil wajib al akil, orang yang punya akal, untuk menjaga supaya menjaga ayyakuna, orang akil itu supaya menjaga betul dari menyakitkan kepada dua orang tuanya, intah, selesai, menjaga betul, jangan sampai ukuk liwalidai. Qala al-faqih Abu Lais rahimahullah taala, jadi Imam Faqih Abu Lais rahimahullah taala, lawalam yadhkurillahu, jika Allah tidak menuturkan subhanahu wa ta'ala fi kitabih, dalam kitabnya, kalau tidak disebutkan ya dalam kitabnya, hurmatal walidaini, untuk memuliakan kedua orang tuanya, walam yusi bihima, Allah tidak berwasiat untuk kepada orang tuanya, dua orang tuanya, lakana yu'rafu bil akli anna hurmatahu wajibatun, lakana, maka sungguh bahwa akan diketahui dengan akal rasio kita bahwa muliakan kedua orang tua itu adalah hukumnya wajib, hukumnya wajib. Jika ditinggalkan dosa, jika dijalani mendapat pahala, ini wajib. Bahkan al-wajibu adalah akil, maka wajib bagi orang yang berakal ayya'rifa hurmatahuma, untuk bisa mengetahui memuliakan kedua orang tuanya, waqdi haqqahuma, mendatangi hak orang tuanya, dua orang tuanya, wa yas'a fi tahsili ridhohuma, orang yang berakal itu harus berusaha bisa berhasil mencapai ridho dua orang tuanya, karena ridho Allah, ridho walidain. Masyaallah. Fa kaifa wa qad dzakaraha Allah subhanahu wa ta'ala fi jami' kutubi fi Taurati wal Injili waz Zaburi wal Furqan. Allah telah menyebutkan subhanahu wa ta'ala semua kitab-kitabnya tentang untuk menggapai ridho dua orang tuanya itu hukumnya wajib ya. Di dalam kitab Injil, Zabur, Taurat dan Quran, Furqan. Waqad amara bi ta'atihima fi jami'i kutubi. Allah perintah untuk taat kepada dua orang tuanya dalam seluruh kitab-kitabnya Allah. Jadi Allah telah menyebutkannya, menuturkannya untuk berbakti kepada dua orang tua itu di dalam semua kitab-kitabnya, baik Taurat, Injil, Zabur maupun Al-Quran. Dan Allah perintahkan supaya mentaati kedua orang tuanya fi jami'i kutubi, semua kitab-kitabnya Allah. Wa auha ila jami'ir rusuli wa ausahum bi hurmatil walidain. Allah memberi wahyu kepada semua rasul-rasul. Ya. Kalau rasul itu ada 25 ya. Kalau nabi banyak sekali. Semua rasul-rasulnya. Dan beri wasiat kepada mereka para rasul itu untuk memuliakan kedua orang tuanya, wa ma'rifati haqqihima, dan mengetahui hak kedua orang tuanya. Wajah liridhohu, supaya menjadikan ridhonya Allah fi ridhol walidain, di dalam ridhonya kedua orang tuanya. Wa suhtihi fi suhtihima, dan murkanya Allah di dalam murka kedua orang tuanya. Itu intaha, selesai. Nah, jemaah yang kami hormati, kita berdoa kepada Allah agar kita senantiasa untuk ancaman
wa'idun syadidun, ancaman yang berat tentang kita menyakitkan hati dua orang tuanya, naudzubillah, dan kita wajib menggapai ridhonya, fi tahsil ridhohuma, berusaha kita untuk bisa mungkin berhasil menggapai ridho kedua orang tuanya. Amin, Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.